pelaku dia sering dipalak, sering diperas kan, jadi mengakibatkan beliau merasa jengkel, sering ditantang oleh korban. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh sampai hati perbuatan NH, seorang ayah di Kabupaten Tangerang, Banten. Pria 21 tahun itu tega membunuh MIP, anak tirinya yang berusia 8 tahun. Alasan pelaku berbuat kejam karena demi mendapatkan santunan, baik berupa uang dan beras dari warga yang nantinya datang melayat. Yang bersangkutan merasa kehidupan ekonominya sulit. Kemudian mengharapkan untuk mendapatkan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan makan, beras. Kepada polisi, NH mengaku sudah berencana menghabisi nyawa anak tirinya. Niat jahat itu pun dilaksanakan ketika istrinya meminta NH untuk menemani MIP buang air besar di kali di Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di lokasi, pelaku mencekik leher dan membekap mulut korban. Untuk menghilangkan jejak, korban dibawa ke area persawahan dan dibenamkan ke dalam lumpur. Tersangka, beliau membekap dan mencekik daripada almarhum, dan seketika almarhum meninggal di TKP. Jasad korban kemudian ditemukan warga. Ibu korban meminta warga untuk mencari anaknya karena tidak kunjung kembali ke rumah. Warga kemudian beramai-ramai mencari hingga mendapati NH tergeletak di pinggir sawah. Dicari oleh pihak keluarga bahwa si bapaknya dulu yang ketemu, katanya Pak. Si bapaknya dulu yang ketemu. Bapaknya itu secara seolah-olah libinya itu pingsan gitu. Nah, sehingga diambillah bapaknya, akhirnya kita carilah. Setelah NH ditemukan, barulah warga menemukan korban MIP di area persawahan. Korban terbenam di dalam lumpur dan sempat dibawa ke klinik, namun sudah tidak bernyawa. Terbenam di sawah, jadi cuma kelihatan kakinya aja. Sehingga dibawa, dicoba kita mau paksa untuk dibawa ke klinik, dan akhir di situ nggak ada, udah nggak ada, udah nggak tertolong. Setelah MIP dinyatakan meninggal dunia, warga yang kesal hendak menghakimi NH. Pelaku diamankan ke rumah kepala desa sambil menunggu polisi datang. Polisi yang datang untuk membawa pelaku pun sempat mengalami kesulitan karena warga mengepung pelaku. Meski sempat menjadi bulan-bulanan puluhan warga, NH akhirnya berhasil dibawa polisi. NH pun diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan nyawa anak karena tergiur santunan uang. Persoalan uang juga menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. HR, pria 72 tahun, tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri dengan kejam. Korban J yang berusia 88 tahun dibunuh dengan cara dicekik oleh HR. Tak hanya itu,
Rumah korban juga dibakar hingga korban ikut terpanggang di dalamnya. Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran yang menghanguskan 2 rumah di Desa Tanah Kuning. Mulanya korban meminta pelaku HR ke rumahnya. Pelaku yang tidak memiliki kendaraan bahkan dijemput oleh korban. Saat berada di rumah, keduanya sempat adu mulut karena korban menagih utang ke pelaku. Terpantik emosi, pelaku lantas mencekik korban hingga tak berdaya. Di mana korban dicekik oleh pelaku sampai dengan tidak berdaya, ya. Apakah itu meninggal, apakah itu pingsan, yang pasti tidak ada perlawanan lagi. Tak berhenti di situ, kekejaman pelaku dilanjutkan dengan menumpahkan 1 jerigen bahan bakar minyak yang mengenai tubuh korban. Pelaku pun langsung menyalakan korek api, padahal korban masih berada di dalam rumah. Dan korban ulangi dan tersekat kemudian membakar menggunakan korek yang dia bawa, sehingga terjadi kebakaran dan mengebet atau merebet ke rumah yang sasaran. Saat dilakukan penyelidikan kebakaran, polisi menemukan kejanggalan. Polisi tidak menemukan bukti kebakaran akibat konsleting listrik. Polisi malah menemukan bukti seperti lelehan jerigen bensin yang berada tak jauh dari posisi korban yang ditemukan hangus terbakar. Selain itu, ditemukan korek api yang juga sudah dalam kondisi terbakar. Polisi juga mengantongi keterangan saksi yang menyatakan pelaku berada di sekitar lokasi kejadian. Syukur alhamdulillah ada beberapa saksi yang sempat melihat antrian pelaku di TKP sekitar waktu kejadian tersebut. Nah, sehingga kami atas dasar itu melakukan upaya penyisiran dan kami lakukan penangkapan terhadap pelaku di rumahnya sebelum sekarang ada rumah. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji. Pelaku pun terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Aksi penikaman di lingkungan sekolah terjadi di salah satu SMA negeri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku adalah ARR dan korban MRN. Keduanya sama-sama duduk di kelas 10 tetapi berbeda kelas. Penusukan terjadi di dalam ruang kelas korban dan terekam CCTV. Mulanya pelaku masuk kelas dan langsung mendatangi korban yang duduk di bagian belakang. Setelahnya pelaku menyerang korban dengan menusukkan senjata tajam berkali-kali. Setelah menusuk korban, pelaku langsung keluar kelas. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Korban mengalami luka di bagian lengan kanan dan perut bagian kanan. Menurut polisi, penusukan diduga karena pelaku sakit hati sering dipuli oleh korban. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara ayah korban membantah soal buli atau perundungan yang dilakukan anaknya. Menurut kuasa hukum keluarga korban, dari percakapan korban dengan pelaku di media sosial sejak Oktober 2022, tidak ada indikasi tindak perundungan. Namun, polisi menemukan indikasi perundungan setelah memeriksa beberapa saksi. Untuk percakapan sendiri, kami juga sudah ada bukti-bukti real, Mbak ya. Namun demikian bukan terkait antara langsung pelaku dan korban. Namun dengan saksi.
di mana ada saksi juga yang sebelumnya juga beberapa hari sebelum kejadian itu ikut mungkin membuli si pelaku ini. Nah, namun demikian di chat itu memang ada jelas ada beberapa saksi itu sempat minta maaf, memohon maaf kepada si pelaku ini. Polisi juga menegaskan pelaku telah menerima perundungan sejak duduk di bangku SMP. Memang benar bahwasannya pelaku ini sering mendapatkan bulian sejak pelaku duduk di bangku SMP. Kebetulan antara korban dan pelaku ini sebetulnya teman sekolah satu SMP juga, Mbak. Pelajar menusuk temannya juga pernah terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menusuk temannya sendiri dengan senjata tajam karena sering diolok dan dipalak. Tragis, korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Menurut saksi, korban pertama kali ditemukan oleh siswa lain di lingkungan sekolah dengan kondisi bersimbah darah. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tak berhasil diselamatkan karena kehabisan darah saat perjalanan ke rumah sakit. Siswa yang menusuk temannya ditangkap polisi. Pengakuannya, pelaku kesal lantaran korban sering menantang, mengolok-olok, hingga melakukan pemerasan terhadap pelaku sehingga pelaku kesal dan nekat menghabisi korban. Satu kelas dia saling ejek, ya, saling olok, jadi membuat pelaku melakukan penganiayaan sampai mengakibatkan meninggal dunia. Menurut keterangan dari tersangka dibawa dari rumah. Untuk pelaku, dari keterangan dari pelaku, dia sering dipalak, sering diperas, kan, jadi mengakibatkan beliau merasa jengkel dan sering ditantang oleh korban. Kasus korban dan pelaku yang masih di bawah umur kemudian ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang.